Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas satu topik yang, jujur aja, benar-benar bisa nentuin hidup matinya sebuah bisnis. Kita ngomongin soal gimana caranya nemuin true cost atau biaya asli dari sebuah produk. Kenapa ini krusial banget? Ya, karena salah hitung sedikit aja di bagian ini, keputusan harga kalian bisa jadi bumerang yang bikin rugi besar. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh kalian bayangin gimana caranya kita bisa matok harga produk dengan akurat kalau separuh dari biaya operasional kita itu seolah-olah nggak kelihatan. Kalau biaya bahan baku langsung, kayak baja buat bikin mobil misalnya, itu kan gampang banget dilacak ya. Tapi kalau kita cuma nebak-nebak biaya nggak langsung kayak tagihan listrik pabrik, wah bisnis bisa-bisa jualan rugi tanpa sadar. Nah, dilema inilah yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, buat gambarannya, ini agenda yang bakal kita bahas. Pertama, the true cost of production. Kedua, marginal versus absorption costing. Ketiga, tahap pertama soal assigning overheads. Keempat, tahap kedua tentang charging products. Dan terakhir, kita bahas dampak dari kalkulasi biaya yang akurat ini. Sip, kita masuk ke bagian pertama, the true cost of production atau biaya produksi asli. Sebagai refreshment aja, objek biaya atau cost objek itu simpelnya adalah apapun yang biayanya pengen kita ukur secara terpisah. Bisa berupa produk, layanan, atau bahkan proyek spesifik. Nah, kalau kita bisa melacak bahan baku dan tenaga kerja secara langsung ke objek ini, kita dapat yang namanya prime cost atau biaya utama. Ini sih bagian yang gampang dan jelas ya. Tapi masalahnya mulai muncul di sini. Kalau biaya langsung kan udah jelas banget ya, kayak plat baja di mobil atau gaji pekerja perakitan. Tapi gimana dengan biaya nggak langsung, alias overheads? Misalnya nih, pelumas mesin, gaji staff maintenance, sampai uang sewa gedung. Semuanya ini susah banget dilacak ke satu produk spesifik. Biaya-biaya tak terlihat inilah yang dipakai bareng-bareng untuk bikin berbagai macam produk. Jadi tantangan kita adalah gimana cara cerdas buat ngebaginya secara adil. Lanjut ke bagian 2, kita bakal bandingin dua pendekatan utama, marginal versus absorption costing. Jadi ada dua filosofi yang lumayan kontras nih soal gimana kita nanganin biaya operasional pabrik. Kalau marginal costing, dia cuma masukin biaya variabel ke dalam produk. Ini kepake banget buat manajer yang butuh ambil keputusan secara cepat. Tapi di sisi lain ada absorption costing. Pendekatan ini ibaratnya menyerap semua biaya produksi, baik yang variabel maupun yang tetap, masuk ke dalam produk. Oh ya, metode absorption ini yang sering banget diwajibkan buat laporan keuangan resmi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya di bagian ketiga. Tahap pertama dari alokasi overhead. Kita punya proses yang dibagi jadi 4 langkah di sini. Tahap pertama ada langkah 1 dan 2, di mana kita bebankan overhead ke semua pusat biaya, terus merealokasikan biaya dari departemen layanan ke departemen produksi. Habis itu masuk tahap kedua, yaitu langkah 3 dan 4. Di sini kita hitung tarif overheadnya, baru deh kita bebankan ke produk akhir. Kerangkanya lumayan logis kan? Mari kita kupas langkah 1, yaitu alokasi primer. Disinilah kita ambil tagihan-tagihan gede dan membaginya pakai dasar yang paling masuk akal. Contohnya, tagihan sewa gedung. Masa ia dibagi rata? Kan mending dibagi berdasarkan luas meter persegi lantai yang dipakai tiap departemen. Atau tagihan listrik pabrik, ya kita bagi berdasarkan kilowatt jam aktual yang kepake. Pokoknya, intinya kita cari patokan metrik yang paling adil. Nah, masuk ke langkah 2, kita mulai mindahin biaya dari departemen pendukung ke departemen produksi. Ini tuh mirip banget kayak lagi patungan bayar bon makan malam yang rumit. Tergantung metode perhitungan matematika yang kalian pilih, mau itu direct method, step down, atau reciprocal, departemen X itu bisa aja kena beban sampai 7.050 pound sterling, atau malah bisa turun jadi 6.200 aja. Kelihatan kan? Pilihan metodenya benar-benar bisa ngubah struktur biaya secara drastis. Sekarang kita melangkah ke bagian 4. Tahap kedua, ngebebanin biayanya langsung ke produk. Di langkah 3, kita mulai ngitung tarif overhead. Kalau kita cuma pakai satu tarif pukul rata buat seluruh pabrik, wah, itu nggak akurat banget. Jadi solusinya, kalau sebuah departemen isinya alat berat semua, kita pakai tarif berdasarkan jam mesin. Sebaliknya, kalau departemen lain lebih banyak pakai tenaga manusia, ya kita pakai hitungan tarif jam tenaga kerja. Biar gampang bayanginnya, coba kita pakai contoh job 567. Dari rincian yang ada, waktu produk ini ngelewatin departemen X, dia nyerap persis 22,28 pound dari overhead departemen itu. Terus pas masuk departemen Y, dia nyerap 34,77 pound, dan terus berlanjut sampai ke proses pengepakan. Jadi seberapa lama waktu yang dihabiskan produk itu di tiap stasiun kerja, itulah yang bakal mendikte secara presisi seberapa besar beban pabrik yang harus dia tanggung. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, dampak nyata dari hitungan costingnya akurat.
Coba perhatikan angka ini, 267 pound dan 41 pence. Ini adalah total biaya real buat job 567 tadi. Setelah semua overhead kita masukin dengan akurat, coba bayangin kalau manajernya cuma main tebak-tebakan. Bisa aja kan mereka ngasih harga 250 pound ke klien, dealnya dapet, penjualannya kejadian. Tapi perusahaannya malah pelan-pelan tekor tanpa ada yang nyadar. Ngeri kan? Makanya, kutipan dari sumber kita ini benar-benar pas banget. Dikatakan di sana, ada bahaya nyata, di mana manajer mungkin aja nge-stop produksi barang yang sebenarnya nguntungin, atau malah terus-terusan produksi barang yang bikin rugi. Cuma gara-gara overhead-nya nggak dibebankan secara akurat. Intinya sih simple, akuntansi yang ngaco bakal ngasilin strategi bisnis yang berantakan. Jadi ini pertanyaan buat kalian sebagai penutup. Apakah bisnis atau proyek kalian udah pakai dasar perhitungan yang akurat? Atau jangan-jangan ada overhead tak terlihat yang diam-diam lagi menggerogoti margin keuntungan kalian? Ini PR yang wajib banget buat diinvestigasi. Oke, makasih ya udah gabung di pembahasan kita kali ini. Semoga insight-nya bisa langsung kalian terapin. Sampai jumpa di sesi berikutnya.